Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fikih kurban adalah kajian yang terulang-ulang setiap tahun, karena memang setiap tahun kita melaksanakan penyembelihan, dan terulang-ulang juga pertanyaan yang kurang lebih sama dari tahun ke tahun. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat dari sisi antusiasme, semangat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tengah umat Islam itu memang selalu meningkat, naik terus. Walaupun mungkin ekonomi kurang menguntungkan, ya, keadaan kurang mengizinkan, tapi ternyata semangat umat Islam itu tidak pernah berhenti. Nah, cuma yang mungkin perlu juga ditingkatkan itu adalah wawasan keilmuannya. Ini selalu seiring sejalan, memang semangat ada, tapi wawasannya juga harus di backup juga. Nah, kajian kita hari ini insya Allah sedikit banyak akan mencoba mengupas, ya, hal-hal yang terkait dengan hukum dan ketentuan dalam ibadah penyembelihan hewan kurban. Saya akan awali jamaah sekalian dari perbedaan antara ibadah kurban dengan zakat. Kenapa saya awali? Karena begini, untuk mengenali sebuah produk yang paling gampang tuh kita bikin komparasinya yang sekira-kira sepadan. Jadi Bapak kalau pengen tahu mobil, ya, ini kehebatannya, kekurangannya apa, komparasikan aja dengan yang setipe tapi mungkin dari pabrikan yang berbeda. Kalau mobil ada Honda, ada Toyota misalnya, yang selevel tuh satu genre, itu kita perbandingkan tuh enak. Nah, saya membandingkan kurban tuh dengan zakat karena dia hampir mirip-mirip. Pertama, zakat itu ya kan mengeluarkan harta, dan kurban juga mengeluarkan harta juga. Hanya saja justru kita pengen cari titik-titik perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama ya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, mendapatkan pahala dan seterusnya. Tapi perbedaannya apa? Nah, ini yang penting. Jadi gini Pak, kalau yang namanya zakat itu dari awal Allah sudah membedakan dari segi hukumnya dulu. Zakat itu wajib, sedangkan kurban itu tidak wajib, walaupun seseorang memiliki harta yang cukup untuk berkurban. Katakanlah harga kambing berapa nih, misalnya 2 juta, 3 juta, berapalah begitu. Kita punya nih Pak uang segitu, yang istilahnya itu uang aman lah, tidak akan mengganggu inian kita, anggaran budget kita gitu. Kalau dipakai buat beli kambing mah cukup lah gitu istilahnya, bahkan mungkin lebih. Tapi bedanya begitu Pak, kalau seandainya nisab, ya, dalam zakat itu sudah terpenuhi, kita dianggap sudah memenuhi syarat untuk zakat, dia langsung jatuhnya jadi wajib, dan kalau nggak dikerjakan jadi dosa. Bahkan buat sebagian kalangan, mengingkari kewajiban zakat itu malah menggugurkan keimanan. Kayak di zaman Abu Bakar misalnya, ada sekelompok masyarakat yang tidak mau membayar zakat, itu kan diperangi, ya, dimusuhi, dihalalkan darahnya dan sebagainya. Nah, sebaliknya dengan kurban ini Pak, seorang punya duit puluhan juta lah begitu. Ini duit lebih nih, duit nganggur, duit nggak kepake. Datanglah Idul Adha, terus
dia tidak kurban gitu Pak, itu tidak ada sanksi apapun, tidak ada katakanlah hukuman apapun, dosa apa enggak. Kenapa? Karena balik lagi, kurban itu hukum dasarnya dia bukan wajib, dia cuma sunnah saja. Nah, ngomongin status sunnah ini yang unik begini Pak, kesunnahannya pun tidak bersifat individual. Nah, sedangkan kalau kayak zakat Pak, dia wajib ya. Nah, wajibnya tuh sifatnya individual. Gini Pak, suami istri itu kalau bayar zakat tuh nggak digabung Pak. Harta suami, harta istri dicampur, kemudian diukur berapa sudah memenuhi nisab dan enggak. Tapi dibedakan karena dia sifatnya individual. Harta suami itu berapa, sudah memenuhi nisab atau belum, gitu ya. Kalau memenuhi kena zakat, gitu kan. Nah, itu di luar dari harta istri. Harta istri ya dihitung dulu berapa, memenuhi nisab apa enggak, lalu bayar zakat. Nah, bayarnya pun enggak harus selalu bareng, karena memilikinya pun boleh jadi enggak sama. Nah, kan bayar zakat kan tergantung sejak kapan dimiliki. Ini ada urusan istilahnya tuh sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun jatuhnya bulan Muharram pertama kali punya, dan sampai ketemu Muharram lagi, di bulan Muharram itulah dia bayar zakat suaminya. Istrinya punya harta, tapi waktu dapatnya itu bukan bulan Muharram, misalnya Rabiul Awal gitu misalnya. Nah, ngitung setahunnya ya ketemu Rabiul Awal lagi, gitu ya. Itu sifatnya kewajiban yang individualistis. Jadi kewajiban kayak kewajiban sholat, puasa itu kan pribadi-pribadi Pak, tidak kolektif gitu ya. Nah, dalam zakat, dalam kurban ya, kesunahannya pertama tadi kan kita bilang bukan wajib, sunnah. Kesunahannya itu bersifat kolektif. Bersifat kolektif maksudnya gimana? Dalam satu keluarga cukup satu saja hewan yang dikurbankan. Ya, satu saja hewan yang dikurbankan, maka tidak perlu setiap anggota keluarga itu menyembelih lagi. Bukannya tidak boleh, tapi cukuplah begitu. Makanya istilahnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu Pak, yang namanya kurban itu sunnah, tapi sunnah kifayah. Kifayah itu maksudnya apa? Kifayah itu maksudnya asal udah ada satu yang nyembelih di dalam keluarga kita, oh ya sudah, anggota yang lain, anggota keluarga yang lain tidak harus menyembelih juga, sudah cukup diwakili oleh satu orang saja. Nah, masalah wakil mewakili ini yang kemudian nanti agak merembet sedikit pengertiannya, kadang-kadang perlu didudukkan. Masalahnya begini Pak, Rasulullah nih, saya kasih contoh ya Pak ya, beliau kan nyembelih seekor kambing. Nah, di dalam keluarga beliau, setelah beliau menyembelih kambing itu, maka istri-istri beliau, Aisyah gitu misalnya, atau Maimunah gitu, atau Zainab apa yang lain, itu enggak nyembelih Pak. Ya Rasulullah aja yang nyembelih sebagai kepala keluarga gitu kan. Tidak yang kemudian istrinya, anaknya semua tuh pada ikut-ikutan nyembelih, enggak, satu cukup untuk satu keluarga. Nah, uniknya kan begini Pak, emang boleh satu kambing patungan sekeluarga? Nah, ini bahasanya bahasa lain lagi nih, patungan. Enggak gitu Pak. Jadi Rasulullah tuh enggak patungan sama bininya, sama anak-anaknya sekeluarga, enggak. Itu kambing-kambing beliau. Yang mana beliau sembelih, ya yang berkurban atau yang menyembelih kurban itu ya Rasulullah gitu. Jadi satu kambing satu orang sebenarnya. Nah, terus buat sekeluarga pahalanya itu rata buat sekeluarga. Dan kalau udah ngomongin pahala, kita nggak ngomongin kayak sapi 7 orang, apa ontak 7 orang, enggak. Satu kambing ya satu orang, yang nyembelih beliau, yang dapat pahala ya beliau. Cuma beliau dengan pahala yang sudah beliau dapat dari Allah dari nyembelih seekor kambing itu, pahalanya itu bisa buat menerangi sekeluarga. Mau berapapun anggota keluarganya nggak ngaruh, karena keluarganya tidak berkurban, yang kurban Rasulullah doang. Nah, mereka dapatlah pantulan cahaya pahalanya begitu. Kalau dihitung-hitung jumlah keluarga Nabi lebih dari 7 Pak. Ya kan, istrinya aja 9, anaknya aja 6. 9 tambah 6 udah 15, tambah lagi beliau 16.
banyak. Emang boleh satu kambing buat 16 orang? Nah, jangan gegabah, hati-hati. Satu kambing buat 16 orang tuh maksudnya patungannya apa pahalanya? Kalau pahalanya jelas bisa. Jangankan 16 orang Pak, Nabi kan nyembelihnya 2. Satu lagi Nabi bilang, ini untuk umatku. Satu kambing Pak. Lah umat Nabi Muhammad banyak itu Pak. Kalau di zaman beliau hidup jumlah sahabat paling enggak ada 120.000 itu ada Pak. Masa satu kambing tuh 120.000 orang? Enggak kan? Apalagi zaman sekarang Pak, jumlah umat Nabi Muhammad ada 1,9 miliar, lebih banyak lagi. Apa kurban cukup satu orang aja terus semua udah nggak usah kurban lagi? Ya bukan. Ini maksudnya satu kambing untuk umatku, kata Nabi, ya seluruh umatku dapat pahalanya. Tapi jangan dibalik, oh berarti seluruh umatku sudah berkurban. Enggak, yang berkurban cuma Rasulullah. Nah ini nanti akan kita coba terapkan dalam konteks misalnya orang pada patungan. Nah boleh nggak sih misalnya anak-anak sekolah satu kelas patungan untuk nyembelih kurban? Nah, hati-hati nih dengan kata patungan. Begini Pak, saya harus bikin sebuah katakanlah perbandingan biar enak ya. Contoh gini Pak, ini baru aja kejadian. Sudah daftar haji sejak tahun 2012 ya. Terus dikasih tahu dapat cadangan, siap-siap. Ternyata dari cadangan itu keluar pengumuman, iya berangkat. Tapi lunasin dulu. Nah kan waktu itu bayarnya cuma 25 juta. Nggak lunasinnya Pak, kena 25 juta lagi. Ya Allah, mana ada duit saya 25 juta. Gitu kan, cerita nih ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman dan sebagainya. Udah, jangan dipikirin, kita nih ada semua. Yuk kita pada saweran. Nah nyawer Pak, kumpulin, dapat itu Pak 25 juta, berangkat dong, ya enggak? Nah pulang haji nanti itu yang dipanggil Pak Haji satu orang itu doang, apa semuanya ikut saweran dianggap Pak Haji juga? Ya satu orang aja, yang lain nyumbang judulnya Pak, nyumbang sedekah, nggak bisa semuanya dibilang Pak Haji, ya enggak, gitu. Kurban gitu juga, ya kan? Kita nih patungan dalam rangka nyumbang yang mau berkurban. Satu kelas 40 anak pada nyumbang itu Pak judulnya, bukan berkurban, bukan, nyumbang agar ada satu di antara mereka yang kurban. Siapalah? Pak Guru lah yang gampang kan. Pada nyumbang, nyawer buat Pak Guru. Nah duitnya tuh Pak, kalau satu anak 100.000, 40 anak kan 4 juta. Pak, ini duit udah kumpul nih 4 juta, kita serahin buat Bapak biar Bapak bisa kurban. Yang kurban siapa? Yang kurban ya Pak Guru. Anak-anak kurban enggak? Ya enggak. Lah terus ngapain 100.000? Itu nyawer Pak, nyumbang buat Pak Guru gitu. Jadi antara patungan dengan saweran itu harus dibedakan gitu Pak ya. Yang namanya patungan dalam arti ikut patungan dan ikut kurban itu hanya berlaku untuk sapi dan unta maksimal 7. Maksimal Pak. Kurang dari 7 boleh nggak? Boleh banget. Ya misalnya satu sapi kalau cuma sendirian doang boleh nggak? Boleh. Jangankan satu sapi sendirian, satu orang 7 sapi pun boleh. Ini ada orang saking kayaknya, biasanya satu sapi 7 orang. Dia saking kayaknya Pak, satu orang 7 sapi. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu. Cuman nggak boleh patungan sapi 8 orang tuh nggak boleh Pak, 9 orang tuh nggak boleh, ya kan? Nah jadi ya 7 maksimal udah. Kalau misalnya waduh kurang 2 nih gitu kan. Gini Pak, pertanyaan nih menarik. Kita udah patungan dapat 5 orang, kurang 2 lagi. Ternyata kita cari nggak nemu. Gagal nih urusan beli sapi nih. Kebetulan tukang bakso lewat. Bakso sini, kenapa? Mau beli Pak? Enggak. Lu kan butuh daging kan tiap hari. Lu patungan aja sama kita. Gitu. Dia bilang, "Tapi kan saya jualan, Pak. Saya jualan." Gitu. Nah, kalau saya ikut kurban, dagingnya kan nggak boleh saya jual. Kan nggak boleh Pak daging kurban dijual kan, walaupun dari dia. Tapi kan niatnya kurban nggak boleh dijual. Nggak apa-apa.
ente patungan, tapi niat ente bukan kurban. Terus ya niatnya beli sapi, yang duitnya itu ya sama daripada ente beli daging di pasar. Sekarang ente ikut patungan aja beli sapi. Ini kita udah patungan ada 5 orang, kurang 2 nih porsinya. Ente ikut 2 orang mau nggak? Gitu kan? Berapa duit emang satu orangnya? Berapa sih kalau patungan sapi itu? Hah? 3,5 ya? Iya, 3,5. Nah, ente 2 orang dah, jadi kan 7 juta. Ntar dagingnya sebanyak jatah itu kita kasih ente itu buat jual jadi apa? Jadi bakso nggak apa-apa, dijual nggak apa-apa karena niatnya nawaitunya bukan kurban, nawaitunya jualan, boleh. Atau kata tukang baksonya, wah saya kalau patungan 2 kebanyakan, saya patungan 1 aja. Nah kurang satu lagi, gitu kan? Kurang satu lagi siapa nih gitu? Cari. Dia bilang apa? Saya nggak pengen korban, saya pengen akikah, anak saya baru lahir. Nggak apa-apa, nanti ikut aja akikah, gitu. Jadi dia ikut patungan 1/7, ya niatnya adalah akikah. Itu dalam madhab Syafi'i sah, gitu Pak. 1 sapi, ya, yang 5 judulnya kurban, yang 1 judulnya akikah, yang terakhir jualan bakso, gitu. Itu sah, nggak masalah. Jadi yang penting niatnya dan jangan kemudian apa istilahnya lebih dari 7, gitu aja ya kan. Kalau lebih dari 7 nggak apa-apa sih, jamaah pada mau ikut juga nih, pada nyumbang cepet-cepet gitu misalnya, ya itu sedekah. Tapi yang korban 7 orang doang sebenarnya, ya udah dibagi ke mereka gitu ya. Nah itu Pak, jadi yang namanya perbedaan antara zakat, balik lagi nih ya di awal, zakat dengan kurban itu, yang pertama zakat itu wajib, kurban itu sunnah. Nah yang kedua, kurban itu ada ketentuannya, yaitu hanya hewan, apa kambing, apa sapi atau onta yang sudah ada ketentuan-ketentuannya dalam hal patungan, pahala dan sebagainya. Sedangkan zakat itu sangat-sangat individual. Perbedaan yang kedua, ya tadi kita ngomongin yang pertama, nah yang kedua, di dalam Al-Quran siapa saja yang berhak untuk menerima zakat itu sudah ditentukan. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, sedekah atau zakat itu hanya boleh buat fuqara, fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan amilnya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf. Dan seterusnya sampai 8, ya. Nah, maka tidak boleh harta zakat itu jatuh ke tangan selain yang 8 itu, Pak. Karena Quran membatasi begitu. Bagaimana dengan kurban? Kurban itu sebaliknya, Pak. Tidak ada pembatasan siapa yang boleh makan. Ya, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, kita yang berkurban ini malah disuruh makan. Fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan yang kamu kurbankan itu. Ini Pak, kalau kita compare dengan zakat, ini 180 derajat bertentangan. Zakat nggak boleh kita zakat malah kita makan, itu nggak boleh, ya kan? Di luar dari yang 8 asnaf itu aja, hanya yang 8 asnaf yang boleh, di luar itu nggak boleh, apalagi yang berzakat lebih nggak boleh lagi dong. Nah, tapi kalau kurban justru perintah nomor 1, prioritas nomor 1, yang makan siapa? Kata Allah, fakulu minha, ente itu makan. Ya tentu bukan 1 orang Pak, dia kan sekeluarga tadi itu. Sekeluarga itu disunahkan makan. Ya walaupun nanti kadang-kadang ada yang nanya, emang yang nanya ini emang rada bandel juga. Kemarin saya ditanya begini Pak, kalau sekeluarganya banyak gimana Pak? Gitu. Banyak gimana maksudnya? Enggak, dia kebetulan bini 3. Nah anak tuh masing-masing bini berojol 12. Jadi anak doang buat 36, bini 3 kan 39, sama dia 140. Motong kambing 1 korban, habis sama dia doang sekeluarga gitu. Iya nggak apa-apa sih gitu. Nah itu bukannya cuma makan-makan doang. Nah kalau dia niatin korban, dapat itu Pak. Sah gitu. Jadi kalau bicara sunnahnya nih Pak, justru yang korban disuruh makan.
makan. Setelah itu ya kalau bisa sih jangan dihabisin semua, sisain buat kita kasih makan juga. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wa at'imu, dan kasih makan. Nah, jadi gini Pak, ini penting ya. Dibilang kasih makan, kalau sekedar makan boleh Pak. Tapi kalau kasih doang lalu sama dia dimiliki apalagi dijual, nah itu jadi haram. Jadi boleh dimakan tapi nggak boleh dijual gitu. Maka kalau dalam hal ini orang yang istilahnya ikut makan itu boleh siapa aja, panitia boleh, orang miskin boleh, orang kaya boleh, bahkan yang punya hewan pun boleh, silakan makan gitu ya. Nah, tapi kalau dibicarakan di dalam Al-Quran, siapa sih yang lebih berhak? Allah menyebutkannya setelah bilang fakulu minha, makanlah gitu ya. Yang kedua Allah katakan wa at'imul qani'a, yang kedua wal mu'tar, dan mu'tar. Qani, mu'tar, apa itu? Qani itu orang yang tidak terlalu membutuhkan, maksudnya dia orang kaya, orang sejahtera. Jadi dia nggak butuh-butuh amat dengan hewan itu Pak, gitu. Kasih, ajak makan, gitu. Jatuhnya tuh bukan sedekah tapi hadiah. Al-mu'tar, nah itu dia yang kita omongin sekarang ini Pak, orang miskin yang dia jarang-jarang makan memang gitu. Jadi kalau kita perhatikan kesunahan, lagi-lagi ini bukan kewajiban, kesunahan yang makan tuh 3, yang kurban, ya, tetangga, teman, saudara, keluarga, walaupun dia nggak miskin, ya kan, namanya hadiah. Nah baru yang ketiga yang miskin gitu. Itu ngomongin kesunahan. Tapi basically kurban itu sebenarnya bukan bagi-bagi daging, bukan bagi-bagi makanan. Basically kurban itu adalah penyembelihan. Jadi orang nggak bisa Pak, kan katanya kurban bagi-bagi makanan nih. Gimana kalau kambingnya kita ganti sama ayam aja? Sekalian biar ada nasinya, sama lauknya, sama kerupuknya, sama sambelnya begitu kan, biar orang pada kenyang bener, bukan cuma makan kambing doang. Nah itu nggak bisa Pak, karena intinya bukan ngasih makan, intinya menyembelih. Bahkan meskipun yang disembelih itu tidak dimakan. Nah ini penting Pak, ini kita kembali ke dalam sejarahnya dulu ya. Jadi ceritanya gini Pak, sejarah awal nyembelih kurban itu kan adanya di zaman Nabi Ibrahim. Saya nggak usah cerita panjang, kita masih ingat lah ya kan. Nah begitu tuh kambing disembelih sama Nabi Ibrahim, pernah dengar nggak cerita Nabi Ibrahim kemudian keliling kampung bagi-bagiin kupon, jangan lupa ntar habis asar dibagiin ya pada datang gitu. Nggak ada kan Pak? Nggak ada. Dan memang tidak dibagikan Pak. Gitu. Kalau nggak dibagikan apa dimakan sendiri? Enggak juga. Rupanya Nabi Ibrahim setelah menyembelih kambing itu Pak, dia pulang, Hajar istrinya itu juga nggak nanya mana dia kambingnya, nyok kita nyate, nyok kita bakar-bakar. Enggak. Jangan dipikir wah Nabi Ibrahim malam itu bakar-bakar nih asik gitu kan. Enggak Pak. Jadi kambingnya tuh nggak dimakan, nggak dibagikan, dibiarin aja busuk begitu Pak. Dibiarin busuk, dibuang. Karena intinya itu adalah persembahannya, nyembelihnya, bukan makan-makannya, gitu. Nah, jadi pencetus awal ibadah kurban kan Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi sama Nabi Ibrahim itu kambing nggak dibagi-bagiin, sah apa enggak? Sah, karena inti dari kurban memang bukan bagi-bagi daging. Jadi kalaupun dagingnya nggak dibagiin, biarin dia busuk begitu aja sudah sah, karena intinya nyembelihnya sebenarnya. Dan jamaah sekalian, kalau kita mundur lagi ke belakang, yang pertama kali ada istilah berkurban itu kan anaknya Adam tuh, 2 orang rebutan bini, lalu kata Allah, kalian bikin persembahan padaku, yang aku terima dia yang menang. Anak yang pertama itu Pak ngasih persembahan hewan, anak satu lagi ngasih persembahan hasil pertanian. Nah yang diterima kan cuma satu, yang satu nggak diterima tuh dia pada berantem tuh kan gara-garanya gitu. Nah itu Pak kalau di dalam riwayatnya ayat itu kan menceritakan gini, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya mendekatkan diri pada Allah, memberikan persembahan, satu diterima yang satu enggak. Nah ini Pak kalau kita baca tafsirnya,
Yang diterima tuh tanda diterimanya gimana? Jadi gini Pak, ini kambing taruh di tengah lapangan, satu lagi hasil pertanian taruh di tengah lapangan, lalu keduanya nungguin, ya Allah terimalah persembahan kami. Tiba-tiba Pak, itu ada geledek Pak, jeder gitu. Begitu dilihat kambingnya kosong Pak, berarti yang keterima ini kambing, sedangkan yang hasil pertanian nggak keterima gitu. Nah kambingnya gosong Pak, apa yang mau dimakan? Makan arang dan nggak dimakan gitu ya. Jadi cerita kurban di zaman Nabi Ibrahim sama Nabi Adam itu emang intinya persembahan sih. Nah baru di zaman Nabi Muhammad saja kemudian daripada tuh kambing dibuang-buang gak jelas kayak gitu, sunnahnya dimanfaatin lah. Ayo pada makan, yang nyembeli makan, ya tetangga kanan kiri makan, semua pada makan gitu. Tapi nggak diatur fakir, miskin, kemudian amil apa enggak. Ah itu zakat, yang pakai amil-amilan begitu zakat. Kalau kurban nggak ada amil-amilan gitu ya. Jadi jamaah sekalian, perbedaan yang ketiga, sekarang kita langsung loncat yang ketiga, antara zakat dengan kurban ya bab amilnya itu. Bab amilnya. Jadi kalau zakat itu Pak, amilnya memang secara eksplisit disebutin di Quran dapat jatah. Orang bayar zakat dikumpulin sama amil dari orang kaya mana, itu alokasinya ada 8, salah satunya amil. Amil berhak memiliki harta zakat itu jadi buat dia. Jadi pemasukannya dia, jadi penghidupannya dia. Penghidupan Pak. Dari hasil zakat yang dikumpulin paling enggak 1/8 dia nguasain itu Pak, harta zakat itu. Karena kan ada 8 asnaf, masing-masing 1/8 amil ya dapat 1/8 itu kalau zakat. Nah sedangkan kalau kurban itu tidak ada amil-amilan. Tadi dikatakan dagingnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki, tidak boleh diwariskan, tidak boleh enggak. Dagingnya itu statusnya milik Allah. Nah karena daging milik Allah, silahkan siapa aja makan, tapi jangan ada yang tag ini punya gua, nggak bisa gitu. Jadi itu status daging karena sudah milik Allah, kayak tanah wakaf Pak di masjid, nggak boleh tanah wakaf dijual, nggak boleh. Nah tanah wakaf itu milik Allah, silahkan dipakai, dipergunakan, tapi nggak boleh dimiliki apalagi diperjualbelikan. Maka tukang jagal boleh makan, panitia boleh makan, tetangga boleh makan, ya. Yang nonton doang boleh makan, siapa juga boleh makan, gitu. Dan daging kurban itu bukan milik panitia, juga bukan milik yang punya hewan kurban, dan juga bukan milik siapapun, itu milik Allah, siapa aja boleh makan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih Pak, kita tidak menemukan istilah khusus buat panitia kurban, nggak ada. Jadi kalau amil tuh keluar kata-kata wal amilina 'alaiha, di Quran ada. Tapi kalau kurban kita nggak pernah menemukan kata wal amilina lil kurban, itu nggak ada. Karena sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu Pak, memang tidak ada lembaga atau institusi yang namanya amil. Itu nggak ada untuk kurban ya, nggak ada. Nah yang jadi masalah, kenapa kita sekarang di masjid-masjid itu ada panitia kurban, bahkan bikin spanduk, bahkan diumumin, jamaah siapa yang mau kurban, kami menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda, nah, gitu kan. Nah pertanyaannya, itu dari mana judulnya ada kepanitiaan kayak gitu? Kalau dibicarakan ini adalah sebuah kerja atau profesi yang dapat honor dan masukan dari tubuh hewan, sudah pasti tidak, karena haram hukumnya diperjualbelikan atau dijadikan sebagai bagian dari upah mengerjakan. Nggak boleh gitu. Terus Nabi gimana? Di zaman Nabi gini Pak, ini yang menarik ya. Para sahabat kan pada nyembeli kurban, cuman begitu lihat Nabi juga menyembeli, ini ada 1-2 yang pada bilang begini, ya Rasul, kambing saya bisa minta tolong nggak ya Rasul? Tolong sembelihin dong, gitu. Biar pahanya gedean, kan Anda seorang Nabi, berkahnya tinggi gede. Saya mau dong kambing saya Anda sembelihin.
Oh iya, mana sini? Sembelihin sama Nabi. Begitu satu digituin Pak, yang lain lihat. Aneh juga dong, aneh juga dong, aneh juga dong. Nah, Nabi tangannya lama-lama sekelan Pak, ngerjain banyak banget begitu kan. Ada Ali, kata Ali, ya Rasul, saya bantuin gak nih? Sini nih, bantuin. Ali kan masih muda, tenaganya kuat, tapi Ali aja juga capek juga lama-lama. Ya Rasul, capek nih gimana? Udah gini aja lah, kita panggil tukang jagal beneran yuk, kita bayar gitu. Jadi Nabi akhirnya kewalahan, terus manggil jagal beneran, dibayar jagalnya. Cuman istilah kata Nabi tekor Pak, gitu. Karena harus ngebayarin tukang jagal, gitu ya, yang atas nafkah dari Rasulullah, gitu kan. Nah itu yang terjadi pada Rasulullah. Jadi kalaupun amil itu ngambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi, bantuin saudara-saudara, tetangga, teman untuk nyembelih kurban, judulnya itu tekor, proyek tekor gitu Pak. Ya karena ngebayar, keluar duit semua, dan semua pada nggak ada yang bayar ke Nabi, enggak. Orang minta tolong sama Nabi, tolong ini dong apa, karena keberkahan gitu kan. Nah yang sekarang susah nih Pak, kita bikin panitia, cuman kita ogah tekor, enak aja tekor, harusnya untung dong. Nah ambil aja dapat 1/8, masuk kita kagak. Nah itu Pak kejadiannya. Akhirnya tuh kepala dijual, kaki dijual, kulit dijual, dengan alasan daripada busuk doang kan mendingan kita jual. Nah duitnya buat kita gitu, buat biaya operasional dan sebagainya. Nah itu yang blundernya itu di situ Pak, ya. Bukan nggak boleh dijual, ya. Jadi gini Pak, kalau seandainya hewan kurban ini sudah dibagikan, ya, dibagi orang kaya orang miskin terserah gitu ya. Tapi gini, khusus orang miskin dengan kemiskinannya itu, ya, maka statusnya ini dia boleh memiliki sebagai harta kekayaan dia, orang miskin. Karena kemiskinannya, status daging kurban itu bisa berubah jadi milik dia karena Allah berikan pada fakir miskin. Tapi kalau kita yang kagak miskin, kita boleh makan dagingnya tapi nggak boleh memiliki. Ya istilah kata boleh lihat, boleh mandang, tapi nggak boleh memiliki. Nah, sehingga kita juga nggak boleh ngejual. Tapi kalau orang miskin, kalau emang disepakati emang dia miskin, oke kita kasih. Nah yang miskin ini baru boleh ngejual kulit, kepala, apa kaki dan sebagainya. Kalau misalnya tukang jagalnya pengen beli, boleh, tapi bukan sama panitia. Soalnya panitia orang kaya semua. No, udah kita kasih sama orang miskin, beli aja sama yang miskin-miskin itu gitu. Nah, panitia membentuk persatuan orang miskin. Nah, gitu kan. Koordinator orang miskinnya siapa? Nah, hubungan dah tuh. Ya kan, nanti sama dia dijual itu semua. Sebagai orang miskin, dia berhak memiliki hewan kurban apa daging atau anggota tubuhnya, dan dia boleh buat dia gitu. Duitnya boleh buat dia, bukan buat panitia. Gitu kan. Nah ada yang nanya gini, Ustaz, kalau kita bikin panitia khusus panitianya miskin semua gimana? Iya bisa juga sih. Tapi intinya adalah gimana caranya biar panitia ini tidak mengambil ya upah atau katakanlah jasa dari tubuh hewan itu, gitu. Nah yang benar panitia itu sebenarnya kayak jagal di masa Nabi. Jagalnya itu Pak, itu dibayar sama Nabi dari kantongnya Nabi. Jagalnya nggak bilang gini, ya Rasul udah serahin aja sama kita, pokoknya urusan gampang lah, yang penting pala, kaki sama kulit buat saya. Oh kagak bisa begitu ya, itu namanya memperjualbelikan gitu kan. Maka sama Nabi dibayar jagalnya agar dia tidak merasa jadi kayak pemiliknya itu. Bahwa jagalnya mau makan itu terserah dia, silahkan aja kalau mau makan ya. Tapi kalau jadi upah dari penyembelihan itu yang nggak boleh. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir nih sebelum kita tanya jawab terkait dengan masalah lokasi ya. Jemaah sekalian, saya waktu 2019 kemarin kan saya pergi haji Pak. Dan sebagai jamaah haji yang apa itu namanya tamattu, kita tuh kan kena bayar dam, harus nyembelih Pak. Cuma kita tuh sebagai jamaah haji hampir nggak pernah melihat ada orang jualan kambing di Mekah Pak.
nggak ada. Mekah tuh steril begitu. Padahal boleh dibilang semua jamaah haji sedunia hampir 2 juta itu kena dam nyembelih. Belum lagi yang hadiyu, belum lagi yang mau kurban juga. Cuman kalau saya perhatiin di Mekah Pak, nggak nemu itu kambing, sapi, onta tuh nggak nemu gitu. Makanya saya nanya, ini nyembelihnya di mana? Oh di sono Pak, kita keluar dari kota Mekah menuju ke ada tempat beberapa, ada Mina gitu kan, ada pasar kambing tuh di daerah mana gitu, tapi di luar kota. Jadi orang Mekahnya yang ke tempat kambing, bukan kambingnya yang datang ke rumah orangnya. Itu bedanya Idul Kurban di Mekah sama di Jakarta. Kalau di Jakarta, kambing dari kampung datang ke Jakarta, bertruk-truk gitu Pak. Maka sebentar lagi kita akan melihat pemandangan kambing di mana-mana, gitu kan, sapi di mana-mana, di jalanan, di perempatan, kadang-kadang di halte bis gitu ya, di trotoar banyak jalan, ntar ke Tanah Abang Pak. Wah itu kanan kiri tuh kambing dulu itu Pak, ya kan. Jadi kambing yang mendatangi orangnya mungkin karena prinsip kita di Indonesia, pembeli adalah raja. Jadi kambingnya yang datang, gitu, ya kan? Bukan kitanya yang ke tempat kambing, itu enggak, gitu. Nah kalau di Mekah enggak ketemu tuh Pak. Nyari kambing enggak nemu Pak. Di mana kambing di Mekah enggak ada. Ya kalau mau ke pasar kambing, gitu. Di Madinah juga begitu. Jadi suasana di dalam kota Mekah itu enggak ada istilah suasana banyak tukang kambing jualan gitu, enggak, gitu ya. Kita ke tempat sana dan memang itu dikerjakan secara profesional. Nah, enggak masalah sih sebenarnya Pak ketika Jakarta dipenuhi dengan kambing dan sebagainya, anggaplah itu syiar. Cuman yang jadi masalah tuh gini Pak, terus tuh kambing disembelihnya di mana? Nah karena yang menyelenggarakan penyembelihan itu adalah panitia kurban di bawah naungan sebuah masjid, maka disembelihnya kan di masjid. Pertanyaannya, boleh nggak sih masjid dijadikan tempat penyembelihan hewan? Ya kalau di dalam nggak boleh Pak, kalau di luar kan boleh. Cuman ada cumannya Pak, gitu. Ya namanya orang nyembelih kan berarti najis Pak, ya kan, darah gitu kan. Nah ini kan sanitasi kita ini kan agak sedikit bermasalah nih di kita ya. Apalagi nih catatan yang pentingnya itu kan kambing atau sapi kan nggak datang pas hari H dong, ya kan? Datanglah 2-3 hari bahkan seminggu udah pada datang. Bahkan kadang-kadang belum ada sapinya pun sama panitia dibeliin satu buat pancingan, taruh sono gitu biar ketahui udah ada sapi gitu kan. Buat mancing doang Pak, bukan di sini, enggak, di rumah saya begitu modelnya. Tiba-tiba ada sapi aja, ada sapinya gitu. Buat mancing katanya gitu, yang lain biar pada mau. Jadi tuh sapi Pak ditaruh di masjid. Nah masalahnya sapi kan bukan cuma butuh makan dan minum, tapi dia juga butuh buang air. Nah buang airnya itu Pak babnya yang jadi masalah. Soalnya kagak ada yang nyebokin tuh sapi, nggak ada yang nyaupin gitu. Jadi di situ aja diembrekin Pak. Nah ini yang jadi masalahnya. Jamaah mau sholat 5 waktu ngelewatin sapi yang lagi di situ. Itu di halaman masjid Pak. Cuman karena kita udah kebiasaan dari kecil melihatnya begitu, kita anggap itu normal. Wajar dah, orang dikit lagi mau lebaran haji ya wajar gitu Pak. Tapi kalau kejadian kayak gitu di Mekah Pak, ditangkap sama polisi Pak. Bawa sapi ke Masjidil Haram, wah digebukin Pak, maskar itu. Kagak boleh gitu kan. Nah ini agak susah nih Pak. Jadi bagaimana mengurus sapi-sapi tapi taruh di halaman masjid dan kotorannya itu mengotori atau mencemari. Padahal kita tahu nih Pak, haram loh ya mencemari masjid dengan kotoran. Sekarang gini saya kasih contoh Pak. Ada orang, mohon maaf ya, orang gila. Orang gila kan dia namanya orang gila kan dia nggak sadar ya. Terus dia buang air Pak di halaman masjid Pak. Kita gebukin nggak tuh orang gila? Woi gila lo, kata orang gilanya emang gila gitu kan. Dia di situ Pak. Oh kita usir dia, kita bersihin nih, kotor najis masjid dulu Pak, tahu gitu Pak. Itu orang gila. Gimana kalau orang waras? Oh lebih lagi Pak, kita gebukin Pak. Tapi masalahnya sekarang bukan orang nih, hewan kita bawa ke halaman masjid dan dibiarin begitu. Kita mah santai aja.
wajar, kan dikit lagi korban, katanya begitu kan. Nah itu yang susah tuh, merubah mindset di tengah masyarakat kita itu agak susah, dan alasannya gini, tuh di mana lagi dong kalau bukan di masjid. Nah itu kan puyeng dia. Ya memang susah sih. Kalau tanya saya juga nggak tahu jawabannya. Cuman kalau ente umroh atau haji di Mekah, nggak ada yang nanya tuh di mana lagi. Ya di rumah potong hewan, ya di tempat penjualannya di sono di samping, bukan di masjid. Wah kalau nggak di masjid kurang seru Pak Ustaz. Nah itu kan masalahnya. Kita tuh pengen masjid kita rame dengan kambing, dengan sapi, biar ada suasana. Ini adalah suasana ritual keagamaan gitu. Iya sih, kalau menurut saya nggak apa-apa juga. Yang penting aturan kesehatannya dijaga. Gini Pak, di zaman Nabi nggak ada orang, mohon maaf ya, buang air di masjid tuh nggak ada. Ada tuh orang kampung satu datang Badui masuk masjid main kencing aja dia, udah mau digebukin tuh sama para sahabat. Lalu oleh Nabi diambilin air seember, disiram, kan nyerap tuh ya. Nah orangnya nggak diapa-apain sih. Itu menginspirasi di zaman kemudian bahwa bisa saja sih orang kebelet pengen buang air dulu sebelum dia sholat, ya kan? Maka dibuatkanlah WC. Dibuatin WC Pak. Tapi WC itu biasanya itu nggak di dalam masjidnya ya, pisah gedung lah, pisah gitu, biar baunya nggak masuk ya kan, dan dia tertutup. Dan masjid yang bagus Pak, WC-nya nggak dianggurin aja Pak, dia kosrek pagi sore siang malam, ada petugasnya. Biar ya namanya kita buang najis kan, najisnya nggak usah masuk ke masjid. Jadi dibolehkan gitu, orang buang hajat di masjid boleh, tapi di WC ada septic tanknya, ada salurannya, ada semua lah gitu lengkap, ada karbolnya juga gitu kan. Makanya ada istilah marbot tuh, salah satu kerjanya ngosrek WC di masjid itu Pak. Masalahnya sekarang itu kalau orang, nah kalau sapi itu belum ada Pak tempatnya gitu. Karena sapi kebelet nih, saya di mana buangnya gitu. Mesti kita buatin juga WC khusus buat sapi. Ente mau buang hajat, nih masuk sini dulu. Nah gitu harusnya kan. Nah itu belum ada Pak. Nah, belum kepikiran. Ya karena dari dulu kalau di Mekah di Madinah mah sapinya nggak ke masjid, enggak. Sapinya di pasar, kitanya yang ke sono. Nah orang Indonesia dibalik, sapinya dibawa ke masjid. Nah kan mesti siapin WC. Bukan cuma WC doang, ntar pas hari H nyembelihnya kan darahnya kemana-mana. Itu darah kalau ke tanah Pak, diurut juga tetap aja baunya anyir, bau busuk gitu kan. Nah itu kalau di masjid gimana urusannya? Gampang sebenarnya. Ya bikinin ruang potong hewannya. Ruang potong hewan Pak, nggak usah gede-gede. Kayak kamar mandi aja ukuran 4x5, sapi masuk, selengkat, gubrak, hajar. Begitu darah bececeran kan porselen semua, semprot masuk ke dalam septic tank gitu Pak, harusnya. Dan itu di dalam ruangan tertutup, dia mau gedebak-gedebuk mau gimana terserah gitu kan. Nah kasih aja jendela sedikit kaca, keluarga bisa lihat dari balik kaca, oh itu dia sapinya gitu kan. Nah kayak di Mekah kita nonton tuh Pak, lagi dipotong apa, cuman kita nggak ke situ-situ, nanti ada petugasnya. Soalnya kalau sapinya bangun lagi ngamuk, kita diuber-uber kagak seru kan. Nah kalau di ruang tertutup Pak, mau katanya ngamuk, paling yang nyembelih aja diamuk di situ Pak, dia nggak akan lari kemana-mana. Kan kita sering lihat di YouTube, sapinya lepas, lari keliling kampung, nah gitu kan. Nah kalau dia di ruang tertutup, dihajar di situ juga, nggak akan lari kemana-mana, dan teman-temannya nggak stres Pak. Kan teman-temannya nunggu, ya lagi diapain tuh gitu kan. Kasih aja musik dangdut gitu kan, biar dia joget apa segala macam. Sapi yang satu tiba-tiba masuk gak keluar-keluar lagi. Paling sapi terakhir bilang, perasaan temen gue masuk situ gak ada yang keluar gitu kan. Ternyata dihabisin di situ kan. Harusnya gitu kan. Nah cuman di kita nih cara berpikir ke sana belum. Ya arsitek masjid masih mikirin gimana gedein menara sama kubah, ya kan, nyaringin speaker, tapi gimana menyiapkan. Ini kan ritual tahunan Pak, harusnya terpikirkan itu. WC khusus sapi dan tempat nyembelihnya. Di beberapa masjid saya lihat udah ada tempat itu memandikan jenazah, udah ada tuh Pak. Di basementnya apa di sebelah mananya ada. Saya bilang jangan cuma jenazah doang yang mandiin, kalau bisa ada tempat mandiin sapi juga. Nah, biar kan sapinya di sebelah masjid, mesti cakep Pak. Dan emang sunnahnya itu hewan yang mau kita korbankan kan mesti kita dandanin yang rapi. Nah jadi ada tempat pemandian sapi itu kita guyang gitu kan. Jadi bukan cuma pemandian motor doang Pak, tapi pemandian sapi. Kalau perlu pakai steam.
pakai sampo, pakai apa, oh sapinya cakep-cakep itu, ya kan? Biar kata taruh depan masjid, tapi sapinya baunya wangi, nah gitu. Itu yang kita belum kepikir sampai sekarang. Ya ntar dah ke depan kita pikirin. Sekarang ya saya baru melempar wacana aja gitu kan. Siapa tahu nanti ada yang kepikiran, boleh juga tuh kayak gitu kan. Itu aja Pak. Cukup barangkali itu yang saya sampaikan. 10 menit udah habis itu jadinya. Ada yang mau nanya juga nggak kira-kira? Aduh lapar. Ya terima kasih Pak Kiai. Silakan jemaah yang mau menyampaikan pertanyaan barangkali. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan hewan kurban ada yang beranggapan kambing, karena waktu Nabi Ismail itu kan digantikan oleh kambing. Nah, bagaimana dengan sapi ini? Ada yang berpendapat seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan ongkos jaga, ini sebaiknya diambil dari harga perorangannya atau ambil dari operasional masjid misalnya. Ya. Ya. Jadi kalau bicara afdol, memang banyak ulama yang mengatakan kambing itu lebih afdol karena intinya kan bukan mau ngasih makan orang, intinya kan ritualnya. Nah kalau sapi satu, yang motong 7 kan, yang motong satu doang, nggak mungkin 7 golok bareng-bareng kan, itu jadi trimas ketir gitu kan satu. Berarti kan yang lain kayak cuman diwakilin doang. Nah ini sebagian ulama, nggak semua bilang berarti yang lebih afdol tuh kambing karena semua pegang golok jadinya, karena intinya pada penyembelihan. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan ya Quran sendiri sudah menyebutkan kalian makan, kalian bagikan, kalian sedekahkan dan sebagainya. Maka kalau di zaman Nabi Ibrahim intinya nyembeli, kalau zaman sekarang intinya bagi-bagi. Makin banyak dagingnya makin afdol gitu. Nah sehingga kalau kita bicara matematika, kambing 7 sama sapi 1 biasanya sih banyakkan sapi 1 dagingnya. Nah maka pendapat yang kedua bilang lebih afdol sapi gitu. Nah udah, saya mah mundur aja, silahkan pada berdebat aja berdua. Dua-duanya itu punya dalil gitu istilahnya, ya kan? Cuman kalau ditambahin lagi, orang biasanya takut sama daging kambing, tapi kalau bilang sapi nih dimakan, tapi kalau bilang kambing, wah hati-hati dah gua mau kambing gitu Pak. Walaupun ada yang bilang juga, itu cuman ini doang, cuman hoax doang gitu. Daging kambing ya juga nggak harus darah tinggi juga. Kadang-kadang yang bikin darah tinggi malah bukan daging kambing Pak. Tempe itu bisa bikin darah tinggi Pak, ya kan? Bininya tiap hari masak tempe lagi, wah naik dia emosi tempe lagi tuh, kan naik darahnya gara-gara tempe. Yang kedua tadi apa tuh Pak jadinya? Ongkos jaga itu mah diatur aja terserah. Kalau Nabi mah judulnya takor aja gitu udah. Jadi ketika Nabi nyembelihin buat para sahabat, judulnya memang mengabdi buat masyarakat. Sini saya bantuin gitu, emang tekor gitu kan. Nah kalau di kita kan jangan tekor dah kalau bisa, syukur-syukur bisa untung. Nah dari mana bisa ngambil keuntungan? Kalau cari untung agak susah nih Pak, ya kan? Kecuali panitia itu nyambi sekalian jualan kambing. Jadi ngambil dari hasil penjualan hewan yang belum jadi hewan kurban, baru jadi calon. Nah, Anda kalau mau kurban di sini, beli aja kambing-kambing ini, kita punya nih, gitu kan? Nah, waktu ngebeli kan berarti harga beli di kampung sama di sini kan kita kasih selisih. Berapa kayak gopek berapa gitu kan? Nah, kan dapat keuntungan. Itu sah, boleh menjual hewan yang statusnya belum jadi hewan kurban. Tapi begitu orang itu beli, kan dia bilang, Pak, saya mau beli hewan buat kurban dong. Oh, buat kurban. Ya udah nih segini, kan jadi tuh hewan kurban. Terus saya titip juga Pak di sini, nggak apa-apa taruh sini. Nah itu kalau udah begitu udah nggak boleh dijual tuh, ya kan? Udah nggak boleh jual. Biar kata ada orang yang bilang, cakep kambing. Nah kita panitia bilang, udah ada yang punya tuh Pak, bisa nggak saya bayarin? Kebetulan yang punya ada di situ, Pak. Nih Bapak udah niat mau kurban, tapi ini kambingnya ada yang naksir nih Pak, gitu. Emang berapa ya? 5 juta dah Pak, gitu. Ya udah dah, saya jual. Itu haram Pak, karena dia sudah niatkan dia beli untuk dia jadikan kurban. Itu udah nggak boleh lagi, gitu. Makanya kalau diniatin itu, diniat beli siapa itu ada yang beli terus saya jual, tapi kalau enggak saya jadiin kurban, gitu. Nah, tapi kan biasanya kita nggak sampai sedetil itu ya. Jadi bisa ngambil dari yang seperti itu, atau memang kita bilang sama yang berkurban, ini ada biayanya, ada administrasinya, tolong bantu kita. Atau karena ini di bawah naungan masjid,
ketua takmir masjid adalah bagian dari panitia. Uang kotak amalnya jamaah digunakan buat itu, ya terserah sih. Cuman harus dikasih pengumuman, jamaah sekalian yang pada rajin-rajin masukin kotak amal itu sebagian duitnya buat operasional kita kurban tuh. Yang lagi ngeluarin duit 50.000, oh gitu, agak jadi dah kalau gitu. Korban keren buat masjid gitu Pak. Nah itu aja Pak. Itu kan kadang-kadang pengurus masjid takmir sama panitia tuh dia juga. Kadang-kadang tuh duit diputar sono, diputar sini, digocet sono, gocet sini. Jamaah kagak tahu. Ya antara ngaku jadi nggak pada infak atau nggak usah ngaku aja sekalian. Biasanya sih yang kedua tuh. Allah nggak usah ngomongin, ntar jadi kurang infak kita gitu kan. Pokoknya ini amal kebaikan juga lah gitu misalnya. Gitu Pak kira-kira. Cukup kali, ada lagi? Ada lagi? Jemaah ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Agun? Boleh. Nah, Oh iya silakan. Makasih Pak. Ya, kalau arisan kurban gimana? Kita ngumpulin duit, dikocok, nah, tiba-tiba nama kita masuk. Itu kalau arisan gimana? Ya kalau tergantung arisannya dulu nih Pak. Arisan ini kan sebenarnya itu kan antara halal dengan haramnya kan tergantung ketentuan. Ada arisan yang halal, ada yang haram. Saya ini ngomongin arisannya dulu ya. Kalau arisan itu begini Pak, ketentuannya adalah siapa yang sudah menang nggak boleh mundur, ya kan? Dan siapa yang belum menang ya ikut terus gitu. Dan apa yang dikumpulin dengan yang didapat sebagai pemenang itu harus sama. Nah, itu jadi sah. Tapi kalau ada arisan yang modelnya begini Pak, dikumpulin begitu udah ada yang menang bilang terima kasih teman-teman sekalian, saya sudah menang, sekalian saya mau pamit gitu. Itu ditambol. Udah menang lo pamit gimana ya, terus bayar juga gitu. Jadi harus seri gitu Pak. Kalau yang namanya arisan tuh syaratnya boleh tuh biar dia nggak jadi judi itu harus seri. Patungannya apa arisan nih cepet-cepet 10 orang kan 1 juta. Jadi setiap arisan misalnya seminggu sekali 100.000 seminggu sekali gitu kan. Total yang kita keluarin berapa? 1 juta. Nah kalau kita pas menang dapatnya berapa? Ya harus 1 juta, harus seri. Kalau dia nggak seri Pak, jadi haram dia kan begitu. Nah masalahnya arisan kurban kan setahun sekali. Nah kita mau patungan berapa, harga kambing kan naik terus. Nah kalau kesepakatan pokoknya merem, yang penting lu dapat kambing. Oh berarti di situ ada horornya gitu kan. Tapi kalau begini, pokoknya kita arisan sapi nih 7 orang gitu kan. Nah harga sapi kan kira-kira berapa nih? 20 juta atau berapa gitu kan. Ya udahlah seorang 2,5 misalnya gitu kan, tiap tahun 2,5. Itu kan harga sapi naik terus. Nah berarti kan patungannya tiap tahun jadi naik gitu kan. Nah maka kalau dihitung-hitung secara rupiah itu nggak jadi seri kalau ngomongnya secara rupiah. Tapi kalau ngomongnya secara hewan, ya kalau hewan sih nggak apa-apa. Nah masalahnya sekarang kita mau patungan pakai duit atau pakai hewan? Kan pakai duit. 7 tahun yang lalu, ya saya mulai ikut nih. Tiap tahun saya bayar. Saya dapat bagian terakhir buncit sekarang. Nah itu pembayaran kalau mau sama dari 7 tahun yang lalu sekarang, sapinya kagak dapat Pak. Gitu. Ya kan? Berarti kan harus naik. Nah itu kalau diukur-ukur setiap orang ngeluarin harta lalu dapatnya berapa itu timplang Pak, jadi nggak seri. Nah kalau nggak seri itulah wilayah yang diperdebatkan para ulama. Wah ini mah riba ini, horor ini dan sebagainya. Maka agak riskan sih sebenarnya kalau patungan yang kayak gitu. Kecuali kalau dibalik begini, bukan patungan Pak. Teman saya punya bisnis, dia tuh punya peternakan. Nah dia bilang gini, bayarin aja kambing saya 5, langsung bayar 5. Cuman saya bayarnya selama 5 tahun. Tahun ini bayar, kasih kambing, besok kambing lagi. Jadi selama 5 tahun ente gak usah mikirin kambing. Tapi di awal ente beli 5 sama saya. Harga waktu itu, walaupun nanti kesini harga itu naik terus selama 5 tahun ke depan, ya ente gak usah keluar duit lagi. Jadi beli kambing 5 di harga 5 tahun yang lalu, tapi tiap tahun dia akan dapat harga udah nggak usah bayar lagi kan, karena udah bayar langsung 5. Nah tapi selama 5 tahun
tentu dia akan dapat kambingnya dapat terus dan minimal timbangannya sekian gitu misalnya. Menguntungkan sih, tapi dia juga untung. Kenapa? Ya kan kambingnya diternakin dulu, dia digedein dulu dan sebagainya, dapat untung gitu. Cuman biasanya orang pada nggak mau, kenapa? Langsung 5, dari mana duitnya? Ada juga duitnya kurang, tambahin, ini suruh langsung beli 5 gitu kan. Ya susah juga akhirnya gitu. Baik Pak, cukup kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa attaba'na ar-rasula fakunna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.